Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama sahabat URM, alhamdulillah hari ini kita bersama narasumber Bapak Nur Rozi. Nuroji, Bapak Nur Haji Rozi. Nuroji ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon izin Bapak, kita ada beberapa pertanyaan mengenai pendidikan terutama di Kota Depok. Ya, Bagaimana Bapak berupaya memastikan kualitas pendidikan di Kota Depok? ya kebetulan saya di anggota DPR RI ini periode ketiga kemarin itu di Komisi 10 ya, Komisi 10 bidang pendidikan dan budayaan, pariwisata, ekonomi kreatif dan olahraga. 3 periode saya di Komisi Pendidikan, ya, tentu banyak kemajuan juga ya, tapi ada juga banyak yang belum dilakukan. Misalkan untuk pendidikan madrasah di Depok itu belum banyak ya. MA negeri itu belum ada. MA dan MTS Pak ya? MTS ada berapa? Jadi itu yang sedang kita upayakan, juga pendidikan yang keagamaan itu harus ditambah. Dari jumlah sekolah negeri juga masih kurang ya, tiap kecamatan masih selalu penuh. Kalau PPDB ini jadi masalah ya, berebut ke negeri ya. Padahal di swasta banyak. Jadi pandangan masyarakat terhadap sekolah itu paradigmanya saya sayangkan semua harus masuk negeri, sedangkan fasilitas negeri terbatas. Itu yang sering saya sosialisasikan bahwa bagi yang mampu, di Depok itu juga banyak swasta yang bagus. Bagi yang mampu ya, kita mendorong jangan berebut kursi di negeri. Kasihkan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk, walaupun ya bebas sebetulnya, berhak juga, tapi kesadaran kalau sampai numpuk-numpuk di negeri semua, sampai jual beli, itu juga nggak bagus. Nah itu terjadi di Kota Depok. Saking pengen dapat negeri, berani beli kursi ya. Nah, saya berkeinginan ke depan pemimpin baru Depok ya mengatur lagi sistem penerimaan murid ini ya, jangan ada lagi calo-calo pendidikan, calo-calo kursi. Jadi belakangan ini kan marak ya praktek jual beli kursi SMA, SMP ya sampai puluhan juta. Saya sangat mengkritisi itu karena itu mengganggu apa ya, hak-hak yang orang yang tidak punya uang tapi pinter dan dekat sekolah. Dengan sistem zonasi ini juga ketidakadilan di Depok ini berlaku karena apa, yang dekat dengan sekolah tapi nggak punya uang, akhirnya kursinya dibeli sama yang punya uang yang memaksa masuk sekolah negeri yang dia inginkan, padahal rumahnya mungkin jauh di wilayah lain. Itu marak di beberapa tahun terakhir. Nah, saya ingin dengan pemimpin baru ini diberesin supaya lebih adil lagi. Ya tadi imbauan, ya, memang semua warga negara berhak sekolah di mana aja, tapi kan kesadaran lah. Kalau yang mampu di sekolah swasta banyak yang mutunya bagus, kesana lah. Kayak saya udah contohkan, anak saya di swasta semua, nggak memaksa di negeri. Ya hasilnya sama toh, masuk UI juga, bisa kuliah bagus juga. Itu jadi saya mendorong stakeholder di Depok ini ya banyak ya yang ikut campur dalam pendidikan ini. Tapi lebih pada bikin tidak kondusif. Saya minta wali kota menata itu. Kedua, tadi pendidikan agama yang berbasis agama, madrasah, ibtidaiyah, apa namanya, sanawiyah dan aliyah ya yang kurang ya. Kurang itu, lebih banyak sekolah-sekolah umum yang terpadu gitu. Jadi ya itu kekurangannya. Tapi kelebihannya kita banyak kampus-kampus yang besar-besar di sini, ada Gunadarma, ada UI,
ada UII, ya, UII. Universitas Islam Internasional di Cimanggis itu, dan itu juga menjadi pusat pendidikan Islam terbesar itu nanti, semacam Islamic Center terbesar se Asia Tenggara itu. Sekarang sedang ditata fakultasnya dan prasarananya. Jadi ke depan Depok bisa menjadi kota pendidikan juga seperti Jogja, Bandung gitu. Kalau disupport oleh pemerintah daerahnya. Ya, tadi jangan membangun negeri di satu daerah kecamatan yang banyak swastanya. Akhirnya swasta itu tidak hidup karena swasta itu ya hidup dari jumlah murid gitu. Atau ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, tapi PPDB-nya mengatur, bukan mengatur, mengkondisikan orang harus masuk negeri. Kalau nggak masuk negeri nggak cakep gitu. Orang tua dibikin seperti itu. Nah, saya mengimbau ya orang tua juga harus menyadari bahwa di swasta juga banyak yang bagus. Misalnya saya buktikan, saya sendiri bisa aja saya sekolahkan di negeri. Tapi menyadari bahwa negeri itu fasilitas negara lebih banyak kan. Ya. Betul. Biarkanlah masyarakat yang kurang mampu masuk ke negeri dulu lebih awal. Itu soal pendidikan. Baik, untuk pertanyaan kedua sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama Bapak mengenai zonasi yang ingin saya tanyakan. Mungkin lebih ke langkah-langkah Pak ya. Langkah-langkah apa yang Bapak ambil sebagai anggota Ya, DPR RI? sekarang saya memang nggak di Komisi 10 lagi, jadi tapi tetap saya concern pada pendidikan dan kebudayaan ini. Jadi zonasi ini ya memang aturan nasional ya, itu tidak tahun kemarin belum niat untuk diubah ya. Cuma penerapannya harus konsisten tadi, jangan banyak data palsu. Ya. KK itu kalau zonasi ditarik dari titik nol sekolah ya, berapa meter, berapa kilo dari jarak sekolah itu ada yang titiknya di nol di rumah kepala penjaga, di rumah penjaga sekolah. Ya, ternyata Banyak yang di orangnya nggak di situ, orangnya ada yang di Jakarta, ada yang di pinggiran Depok ini. Itu praktek-praktek begitu yang harus dihindari. Ya janganlah orang tua juga memaksa. Saya salahkan orang tua juga memaksakan atau anaknya pengen gitu. Ya kita harus memberi pengertian bahwa kita di luar zonasi, kita sekolah kita di sini. Kalau nggak dapat negeri ya masuk swasta. Ini kadang-kadang ya tadi udah nggak punya duit, anaknya nggak pinter, di luar zonasi, ya, diakalin, dia bikin kakak, palsukan Pak ya. tetangganya sekolah, gitu supaya masuk zonasi. Itu kan penipuan. Dan itu kalau di Bogor sudah ditindak beberapa. Kalau di Depok kemarin kasus-kasus itu nggak ditindak. Itu pemalsuan kakak itu udah satu pelanggaran. Nah itu soal pendidikan salut malutnya sekitar PPDB lah. Ya. Kemudian juga muatan lokal, karena saya berkait dengan budaya. Tadi saya ceritakan awal asal Depok ini memang Sunda ya. Sunda yang kedatangan karena sebelahan sama Betawi ya, tentu banyak Betawinya juga. Sekarang sekitar 38% Betawi ya. Sundanya tinggal 27%-an, Jawa 30%. Artinya budaya atau kalau di sekolah anak-anak kita tuh ada muatan lokal, bukan cuma Sunda, bahasa Sunda diajarkan. Nah sekarang Sunda aja. Ini juga menimbulkan masalah karena kebanyakan ibu-ibunya kan nggak ngerti bahasa Sunda. Jadi kalau anaknya bikin PR, ditanya sama anaknya, nggak ngerti juga. Nah saya sudah menyiapkan kamus bahasa Depok. Saya harap ini diadopsi sebagai muatan lokal untuk Kota Depok oleh Dinas Pendidikan. Saya sudah jadi, tinggal cetak ya, tinggal layout. Saya susun bersama tim ya. Ada beberapa orang tim saya
Dusun bahasa lokal, bahasa Betawi Depok lah, bahasa Ya. Melayu Depok. Tepatnya bahasa Betawi Depok lah. Karena banyak orang yang tinggal di Depok bukan orang Sunda, Pak ya. Melainkan orang Banyak Betawi. orang Betawi, Ya. jadi pas anaknya ditanya PR, nanya PR ke orang tuanya nggak ngerti bahasa Sunda gitu. Ya sedikit yang ngerti. Itu karena memang nggak diajarkan bahasa lokal. Betul. Bahasa lokalnya apa? Sunda. Kebanyakan Betawi. Betawi, mereka Betawi. Gitu. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya mengenai tentang pendidikan, Pak ya. Baik, ya, Ada dua ya, pertanyaan tadi. Yang pertama tadi mengenai bagaimana pendidikan di Kota Depok, dan yang kedua mengenai sistem zonasi. Oke, sebelum kita tutup Pak, ini saya ada satu produk lah. Rencana kita akan ada marketplace juga untuk UMKM. Untuk UMKM-nya nanti bisa Oh ya, ada marketplace-nya ya. Betul, ada marketplace-nya nanti. Kemarin sempat bikin tapi gagal. Saya bikin marketplace juga gratis lah, siapa pelapaknya pasang di situ, pasang sendiri, update sendiri gitu kan. Sistemnya marketplace, tapi saya belum bisa bikin sistem pembayaran. Karena itu perlu aplikasi lagi ya. Betul. Yang nge-link OVO ke bank, ke kartu kredit, saya belum bisa. Daerah namanya DAK pendidikan misalkan. Apa DAK pendidikan isinya? Ya misalkan pembangunan sekolah. Semua ngambil dari situ ya. Ya jelas kurang. Guru juga tadi untuk guru itu masih jauh. Nah kalau murni misalkan 600 triliun untuk program sekolah dasar sampai mahasiswa bisa gratis kuliah untuk orang Indonesia, bisa gratis. Tapi karena terpecah-pecah, ada madrasah, ke Kementerian Agama aja hampir 40 triliun. Menang, itu ngambil dari situ juga fungsi pendidikan. Makanya sebetulnya ini masih banyak cabangnya ya Pak? Banyak cabangnya, jadi Undang-Undang Dasar itu emang mengamanatkan cuma 20% aja fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini ada di mana-mana. Ada di lembaga ini, ada di kementerian ini. Ada namanya lembaga sandi juga punya sekolahan. Ada UKM di Kementerian UKM, ada pendidikan kursus-kursus. Itu masuk pakai duit itu juga. Nah, akhirnya ya beli baju seragam sekolah yang formal masih beli sendiri. Bos belum bisa bayar guru P3K. Nah, itu yang regulasi-regulasi itu nanti misalkan bos boleh membayar guru P3K di swasta. Nah, otomatis guru swasta akan pulang ke habitat gitu. Semoga nanti di Komisi 10 Pak ya mungkin bisa lebih memperjelas. Sekarang kawan-kawan di Komisi 10, saya sekarang lagi ngurusin kesehatan, tenaga kerja, apalagi ya, BPOM, pengawasan obat, minuman, makanan. Jadi bidang saya sekarang itu, tapi saya masih concern ya terhadap pendidikan kebudayaan ini, terutama untuk kota saya Depok ini. Mungkin nanti bisa dibantu audiensi Pak ya, yakni mengenai pendidikan kita di Kota Depok. Semoga kedepannya lebih maju lah gitu. Ya, itu ya kita akan koordinasi dengan dinas di sini. Makanya saya salah satunya itu saya wujudkan tadi dalam perjuangan budaya ya, melestarikan budaya itu kamus bahasa lokal, bahasa saya judul kamus saya tuh bahasa Betawi Depok. Betawi Depok. Jadi beda, mungkin Bekasi beda. Ya, beda bukan? Ada dialek aja, tapi dasarnya Melayunya sama. Di sana masih ada kata meren, Sunda kan, Sunda. Campuran ya. Sunda berarti Pak ya? Iya, di sana lebih banyak Sundanya. Di sini Jawa cukup kental juga pengaruhnya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Nurrozi tadi atas tanggapannya mengenai pendidikan dan mengenai UMKM ya. Iya, UMKM. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi ya Pak mengenai pendidikan maupun saya masih concern di bidang itu walaupun tugas DPR udah pindah. Mungkin di akhir ada kata-kata dari Bapak, silakan. Ya
buat saya kehidupan itu seperti sungai air yang mengalir ya di sungai. Jadi kalau kita mengalami pasang surut atau kehidupan yang pahit manis itu ikutin aja. Karena dan satu lagi, ikutin tapi jangan ngedumel, harus ikhlas. Jadi belajar ikhlas apa yang dikasih takdir Tuhan itu diikutin ya. Kita lagi terpuruk ya, ya kita ikutin, kita jalanin, tapi tadi jangan lewatkan waktu sedetik pun untuk berusaha, berusaha mau nggak punya duit apa. Saya contohkan, saya dalam keadaan nggak punya kerjaan aja masih bisa kredit motor, nekat. Nggak punya kerjaan ini saya lagi luntang lantung, tapi saya perlu kaki karena jauh main saya ke Gunung Sahari untuk mendapatkan pekerjaan itu saya keliling-keliling Jakarta. Itu saat saya jobless gitu. Tapi saya tidak kehilangan akal. Orang yang kehabisan akal sama saya, lu kok berani kredit motor? Lu kan nggak kerja. Sebaliknya, saya lakukan. Kenapa? Ya ambil ininya aja. Kalaupun saya nggak dapat kerja 3 bulan lagi, paling diambil dealer, gitu kan. Alhamdulillah nggak nyampe 3 bulan saya dapat kerjaan. Saya cicil motor itu dan lunas. Sampai sekarang motornya ada, saya nggak pernah jual. Motor Supra X tahun 2006. Akan menjadi kenang-kenangan Pak ya? Ada, biasanya ada di sini, hijau, tapi itu anak saya punya, itu merah. Saya itu jadi kata-katanya belajar ikhlas aja lah. Ditipu orang ikhlas tadi, ya membantu orang itu, saya sering membantu orang, saya nggak tahu orang itu siapa. Ya. Bahkan ada modus penipuan juga, udahlah, biarin aja dia yang punya niat nipu, saya niat membantu. Kebetulan tadi ada sholat Jumat, khotibnya pas banget ngomong soal takwa ya, syarat menjadi takwa itu salah satunya ya Ustadznya ya, ini masih lebih pintar adalah bersedekah ya. Betul, salah satunya. Sedekahnya tidak harus pakai uang ya. Betul. Berbuat baik juga sudah. Berbuat baik salah satu sedekah juga. Saya ingat itu. Tidak semuanya juga bisa dinilai dengan uang Pak. Betul, jadi tidak harus sedekah dalam arti ngasih duit ke orang, tapi berbuat baiklah kepada orang. Itu baik. Prinsip hidup saya itu. Terima kasih. Panjang ya, bukan singkat. Baik, terima kasih Pak Nurrozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.